Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Civil Talk Volume 9 Dialog Departemen. Berbeda nih dengan Civil Talk sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai aspirasi terkait akademik dan aspirasi terkait fasilitas di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan FTUM. Bersama dengan saya Jihan dan rekan saya. Dan saya Arya, berkaitan dengan aspirasi teman-teman, kami sudah menyebar angket aspirasi ke IG HMDTSUM berupa G-Form. Nah, untuk respondennya sebanyak 179 orang. Nah, untuk aspirasi teman-teman ini bakal kami bahas bersama pihak departemen. Untuk hal ini dalam fasilitas nanti bersama saya dengan Pak Hendri, dan Jian nanti bersama Bu Nindya untuk akademik. Nah, seperti apa hasil diskusi kita bisa disaksikan di video berikut ini. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Nidiawati selaku narasumber pada permasalahan yang pertama ini. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke. Nah, Ibu Nidiawati juga merupakan salah satu narasumber pada kegiatan Civil Talk sebelumnya nih teman-teman. Oke, mungkin langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai aspirasi terkait akademik. Nah, sebelumnya itu kita sudah melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa sipil melalui angket aspirasi yang telah kita sebarkan selama 3 hari, Bu. Nah, dari angket aspirasi tersebut didapatkan beberapa permasalahan yang dialami oleh mahasiswa sipil, Bu. Mungkin bisa dilihat hasil dari responden dari teman-teman mahasiswa sipil yang memiliki permasalahan terkait akademik. Nah, dari beberapa permasalahan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa sipil, diantaranya adalah tugas proyek di masing-masing matkul dirasa terlalu banyak, lalu ada juga kesulitan memperoleh informasi terkait penurunan UKT, lalu ada juga tidak memperoleh informasi terkait MBKM di DTSP FTUM, dan yang terakhir adalah masalah terkait spesifikasi device tidak memadai untuk aplikasi yang digunakan selama masa perkuliahan. Nah, untuk mungkin kita langsung saja ke permasalahan yang pertama, yang memiliki responden paling banyak, Ibu. Sebanyak 32,4% mahasiswa itu merasa bahwa tugas proyek di masing-masing matkul itu terasa terlalu banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah mungkin pengalaman pribadi saya juga itu saya seringkali mendapatkan tugas proyek yang memang deadline-nya itu berbarengan dengan tugas proyek lain. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu, mengapa tiap matkul itu harus ada proyek lain? Apakah karena memang output-nya bisa didapatkan hanya dengan proyek tersebut atau bisa diganti dengan cara lain? Oke, memang tugas dalam perkuliahan di teknik sipil ini tentunya banyak proyek ya. Karena nanti diharapkan mahasiswa setelah lulus dari teknik sipil itu masuk ke proyek-proyek. Nah, ketika mungkin bisa dirasakan ketika nanti praktek industri, tentu proyek itu mulai dari pagi sampai pagi lagi kita akan menemui proyek. Nah, mengaplikasikannya dalam perkuliahan tentunya dosen-dosen berharap dengan diberi perkuliahan, lalu diberi proyek, mahasiswa akan lebih mengetahui untuk aplikasi setiap teori yang sudah diberikan oleh dosen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proyek ini harapannya juga bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi bisa bekerja kelompok, mengetahui bagaimana bekerja secara bersama-sama, itu belajar untuk bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana mengantisipasi apabila temannya begini, misalnya ada yang kurang di porsi dalam pekerjaan, bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya. Saya rasa itu nanti akan di pekerjaan atau ketika Anda sudah lulus itu mesti selalu proyek kan gitu. Nah, sehingga kami memberikan minimal 50% daripada perkuliahan itu by project. Memang harapan kami di departemen seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi device tidak memadai untuk aplikasi yang digunakan selama masa perkuliahan. Nah, sepengalaman teman-teman saya itu mereka kesulitan saat tidak mendapatkan sebuah device yang memadai untuk menunjang perkuliahannya, seperti seharusnya dia mengerjakan di laptop,
Jadi karena dia tidak mempunyai laptop yang memadai, dia harus mengerjakannya secara manual, Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah departemen itu menyediakan peralatan penunjang untuk mahasiswa seperti lab komputer yang boleh diakses selain mata kuliah terkait? Oke, terima kasih Mbak. Untuk penggunaan lab komputer yang di luar jam praktikum atau workshop, maka diharapkan ada proses surat menyurat. Nah, di sini kalau suatu saat nanti ada teman-teman yang ingin menggunakan lab komputer di luar waktu praktikum, maka bisa mengajukan persuratan dan nanti akan dijadwalkan dia pada jam berapa dan juga pada hari apa di luar daripada kegiatan workshop. Ya. Berarti untuk mengakses lab komputer itu berarti ada harus bersurat dan ada melapor ke terjadwalnya. Iya, melapor. Permasalahan selanjutnya Ibu terkait kesulitan memperoleh informasi terkait penurunan UKT Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin bagaimana alur penurunan UKT-nya dan kemana mahasiswa bisa bertanya terkait hal ini. Oke, untuk penurunan UKT memang kan bisa terjadi pada saat ongoing ya, artinya ketika terjadi di tengah-tengah perkuliahan, bukan di awal-awal ketika masuk ke perkuliahan pertama ya, semester 1, mungkin di semester 3 ada kejadian sesuatu di keluarga sehingga membutuhkan untuk penurunan UKT. Nah, untuk informasi penurunan UKT bisa langsung menghubungi di fakultas karena wewenang berada pada wakil dekan 2. Jadi menghubungi dulu di administrasi yang membantu wakil dekan 2 sehingga akan dijadwalkan bertemu dan juga kebutuhan untuk persyaratan penurunan UKT apa bisa melihat dan juga menanyakan di administrasi untuk penunjang wakil dekan 2. Mungkin terkait UKT ini Bu, apakah emang ada jangka waktunya atau memang setelah kita penuhi pihak terkait langsung diproses itu atau bagaimana Ibu? Ya, harapannya langsung diproses ya, terutama di mendekati dengan awal-awal pembayaran UKT. Baik Ibu, untuk permasalahan yang terakhir terkait teman-teman mahasiswa sipil itu tidak memperoleh informasi terkait MBKM di Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan FTUM. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana alur penyampaian informasi terkait MBKM dari pihak departemen dan juga apakah bisa diadakan sosialisasi khusus terkait MBKM di DTSP ini? Oh ya, terima kasih. Dari keterangan MBKM, sosialisasi MBKM, saya rasa sudah ada sosialisasi dari universitas karena memang MBKM selama ini yang mengurusi adalah dari universitas. Departemen baru akan nanti semester ini yang akan menghandle semua kebutuhan untuk MBKM. Kalau memang dirasa perlu sosialisasi khusus untuk Departemen Teknik Sipil, maka insya Allah nanti semester depan akan kita lakukan sosialisasi. Ya, kalau memang dirasa perlu, kami akan lakukan itu mengambil dari narasumber dari universitas. Demikian. Mungkin terkait MBKM juga untuk sosialisasinya nanti itu ada batasan mahasiswa yang bisa ikut atau memang boleh semua mahasiswa sipil? Semua mahasiswa sipil boleh, kita lakukan secara online saja mungkin dan juga selain masalah MBKM nanti akan saya buat setiap prodi, ketua prodi akan membuat pertemuan melalui online untuk setiap angkatan. Jadi permasalahan di setiap angkatan terutama untuk proses belajar mengajar nanti akan kita bahas di setiap sesi online. Okay. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nindawati yang telah menjawab beberapa permasalahan yang dialami oleh teman-teman mahasiswa sipil. Mungkin dari Ibu Nindawati ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa sipil, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak.
dari permasalahan yang sudah ada, yang sudah disampaikan. Apabila masih ada permasalahan yang kurang jelas atau mengganjal, itu boleh langsung menghubungi departemen, terutama saya selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil, atau juga saya sebagai Kaprodi S1 Teknik Sipil, boleh langsung menghubungi saya. Terus yang kedua, harapan saya seluruh mahasiswa juga bisa menyampaikan unek-uneknya, terutama untuk dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu melalui PPM. Karena PPM apabila tidak diisi maka Anda tidak bisa KRS-an. Nah itu, jadi sebaiknya selalu diisi, teman-temannya saling mengingatkan apabila belum mengisi. Jangan takut mengisi PPM sesuai dengan isi hati Anda, saudara ya, karena BBM tidak mempengaruhi nilai, gitu. Itu adalah suatu evaluasi untuk dosen masing-masing. Demikian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nah, teman-teman seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Nindawati tadi, teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya dan juga bisa mungkin langsung menghubungi kepada Ibu Nindawati. Untuk pemasaran selanjutnya terkait fasilitas akan dibawakan oleh narasumber kedua, yaitu bersama dengan Pak Henry. Kembali lagi di Sipil Talk volume 9, Dialog Departemen. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait aspirasi mahasiswa tentang akademik dan kuliah bersama Bu Nindawati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait aspirasi teman-teman tentang fasilitas di lingkungan kampus. Nah, sudah bersama saya di sini Bapak Profesor Henry Siswanto selaku Kepala Laboratorium Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan FTUN. Nah, selamat siang Pak, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bapak setelah diangkat sebagai guru besar di Universitas Negeri Malang. Selamat Pak. Terima kasih. Ya. Nah mungkin langsung saja ke permasalahannya Pak ya. Untuk dari kami sudah menyebar terkait angket aspirasi mahasiswa tentang fasilitas. Nah untuk hasilnya itu sudah kita tuangkan dalam bentuk grafik seperti ini Pak. Bisa dilihat dulu. Ya. Grafiknya. Oke. Untuk dari grafiknya sendiri, mayoritas itu sebenarnya menjawab gak ada permasalahan Pak. Jadi sebenarnya sudah cukup baik untuk fasilitas di lingkungan kampus. Alhamdulillah ya. Nah tapi sebelumnya kita bakal fokus dulu ke beberapa permasalahan yang masih masuk. Ya. Nah langsung ke permasalahan pertama, ini berkaitan dengan kebersihan di lingkungan kampus. Nah di sini kurang lebih sekitar 43% responden itu menjawab tentang kondisi kebersihan pada lingkungan kampus itu kurang baik. Mungkin tanggapan Bapak dulu tentang hal itu seperti apa Pak? Ya. Kebersihan lingkungan kampus masih ya. Jadi kita sudah mengupayakan kebersihan. Kita dari menyiapkan sumber tenaga manusianya ya. Kemudian kita coba untuk memanage itu ya, kita sudah berusaha ya. Tapi memang kalau itu dianggap sebagai masih kurang, itu memang ada kendala dan itu akan kami catat juga, dan itu sebagai masukan yang bagus ya, di mana kita ini kan ada manajemen ya, kita juga ada sumber daya manusia atau petugas lah ya, petugas kebersihan. Nah, petugas kebersihan kita juga ada kendala di jumlah ya, yang dulu itu 2. Mungkin Mas tahu nggak ini sejarahnya? Nggak tahu ya. Jadi di awal tahun ini itu 2. Tapi dalam perjalanannya itu dikurangi menjadi 1 saja. 1 saja untuk mengcover 4 lantai. Ya, 4 lantai. Nah, ini memang memerlukan suatu langkah strategi yang tepat karena dengan keterbatasan itu ya kita usahakan ya, tapi setidak-tidaknya ya terima kasih kalau sebagian ini 43 berarti ada persen lagi yang juga tidak memasalahkan ya. Tapi kami juga sepakat ini suatu masukan yang akan menjadi introspeksi langkah ke depan. Kami juga sepakat bahwa kebersihan itu penting.
Nah, ini kalau boleh sedikit balik tanya, ini kebersihan ini dalam arti fisik saja apa termasuk udara? Oh, oke. Untuk ini mungkin saya bakal garis bawahi untuk saya pribadi sebagai mahasiswa ngerasa untuk di dalam gedungnya sendiri dalam kelas itu nggak masalah untuk kebersihannya Pak ya. Cuman yang mungkin agak dipermasalahan tuh di luar kayak sampah-sampah betonnya di luar. Oh sama iya. kondisi tamannya di luar. Oke. Rumput-rumput itu kadang-kadang agak. Iya. Nah, itu apakah ada perawatan rutin tentang itu Pak? Mungkin sampah-sampah dibuang sampah betonnya dibuang berapa bulan sekali itu? Iya. Kita sampah beton itu rutin dibuang. Jadi ini kemarin tuh dibuang ya sudah sebagian dan sekarang masih proses. Nah kebetulan ini bulan-bulan akhir semester ini dibuang. Nah jadi nanti sampah itu langsung habis insya Allah ya. Jadi awal semester itu sudah dipersiapkan bersih begitu. Ya jadi kita juga tidak bisa katakanlah sedikit dibuang. Kita harus efisiensi, kita harus cukup banyak karena itu perlu biaya transportasi ya. Transportasi kita juga memerlukan truk yang cukup besar ya. Kalau kecil nanti juga tidak efisien ya. Itu mungkin itu ya. Mungkin itu terkait kebersihan teman-teman. Bisa dari departemen juga sebenarnya sudah mengusahakan ya Pak ya, sudah bakal mengefisienkan lagi untuk kebersihannya. Mungkin ditunggu aja bakal lebih baik lagi ke depan. Iya. Tapi yang tadi yang udara gimana? Udara? Kalau saya pribadi nggak ada masalah sih Pak. Oh gitu ya. Baik-baik aja sih. Nah, ini saya juga justru ada satu yang ingin tahu pendapat mahasiswa tentang asap gimana. Ini kadang-kadang. Oh, kalau dari saya mungkin ini Pak, untuk waktu pengujian di lab perkerasan jalan itu kadang-kadang kan memasak atau gimana aspalnya itu agak baunya itu agak sedikit mengganggu. Oke. Itu ya dari lab ya. Kalau semacam ini rokok itu gimana? Oh itu ya kalau emang mahasiswa yang merokok misalnya di sekitar kita ya cukup mengganggu juga Pak. Cuman ya itu regulasinya apa ada Pak? Ada makanya gimana? Saya ingin tanya terganggu apa enggak atau kebersihan tentang itu include di sini enggak yang 43% tadi ya? Tapi kalau tadi lingkungan ya. Nah, nanti saya justru kalau ke depan kebersihan terhadap asap ya itu kan perlu juga dimasukkan dalam kuesioner ya. Itu saya ingin ada pendapat itu. Karena beberapa langkah kami juga hasil dari respon itu. Kayak kemarin suatu misal ketertiban parkir ya. Kami juga sebelumnya kan ada banyak parkir nih di belakang. Nah, itu ada yang protes ya tidak rapi dan lain sebagainya. Akhirnya kami buat keputusan oke dilarang parkir di situ. Jadi kami mohon ini yang demi kebaikan bersama ya. Kan begitu. Meskipun Mas karena tadi saya bilang tujuannya untuk menampung aspirasi, tapi aspirasi sendiri kan harusnya juga punya goal tersendiri ya. Goalnya itu apa? Kan goalnya kan untuk mendapatkan suasana pembelajaran yang bagus, hasil yang maksimal, yang bagus kan begitu ya. Ini masukan saja. Jadi tidak hanya inspirasi tapi ada frame yang mana dari kuesioner itu nanti tujuannya adalah untuk kelancaran dan kebaikan pembelajaran, gitu ya. Nah, kecepatan maupun kualitas kan bisa kan begitu. Jadi itu ya, oke. Mungkin untuk permasalahan terkait kebersihan itu sampai situ dulu. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya Pak ya. Ini sekitar 28,5% dari responden itu menyatakan kurangnya alat-alat pada laboratorium Pak. Nah itu seperti apa kira-kira? Oh ya, jadi pengadaan alat itu memang kita mengusulkan tiap tahun itu mengusulkan. Jadi ada alat itu ada prioritas ya. Prioritas pertama adalah yang untuk pembelajaran. Itu adalah basic itu harus terpenuhi ya karena itu kan pelayanan kita kan pelayanan untuk pembelajaran. Kemudian jadi tiap tahun kita evaluasi dan kita usulkan kebutuhannya itu. Baik itu usulan baru maupun pemeliharaan. Itu satu. Yang kedua juga untuk penelitian ya. Penelitian itu baik itu penelitian dosen maupun mahasiswa. Jadi penelitian termasuk skripsi ya. Skripsi kan juga kita fasilitasi
semaksimal mungkin. Setiap tahun kita evaluasi dan kita beri usulan gitu. Kalau ada yang kurang, ya mungkin. Jadi karena kita usul itu belum tentu disetujui, tergantung anggaran, kan begitu. Ya kita kan boleh mengusulkan, tapi kan juga ada porsi-porsi di mana anggaran itu punya prioritas dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Nah, itu teman-teman, mungkin dari fasilitas juga terkait alat lab ini gak segampang yang kita kira untuk penyediaannya, jadi bakal terus ditingkatin lagi, mungkin nanti ditambah. Mungkin masih tentang lab nih Pak, di A20 tuh mungkin banyak belum tahu itu ada lab sipil juga Pak ya? Iya. Nah itu penggunaannya gimana? Apa nanti bakal pindah ke sana semua kegiatan lab kita atau bakal tetap setengah-setengah di sini di sana? Lab di sana itu lebih ke perintisan riset. Nah, tapi yang untuk pembelajaran itu di sini. Riset itu bisa untuk mahasiswa yang skripsi, kemudian tesis, disertasi, kemudian dosen, ya penelitian dosen itu di sana, ya itu. Jadi alat yang di sana itu ya sebagian itu sama dengan yang di sini, kayak Marshall test itu di sini ada, di sana ada, begitu, ya. Beberapa juga sama, di sini ada Direxir, di sana juga ada Direxir. Memang ada alat yang spesifik di sini nggak ada, di sana ada karena space ya, space gitu kita tidak mendukung di sini, dan ada juga alat yang memang spesifik untuk riset, begitu. Ya. Itu teman-teman untuk penggunaan alatnya. Mungkin lanjut ke permasalahan selanjutnya, itu sekitar 18,4% dari teman-teman mahasiswa ini menjawab tentang fasilitas K3 itu masih kurang di masing-masing lab. Nah itu seperti apa Pak? Kira-kira untuk penanganan K3 di masing-masing lab itu seperti apa? Ya, kita usaha itu sudah ada. Jadi tahun ini semua laboran ya tahun ini itu kita lakukan adakan sertifikasi laboran ya mulai tahun ini. Jadi sebelumnya itu belum ada. Nah itu usaha untuk ke sana. Kita juga memang K3 ini selalu kita menjadi perhatian, perhatian karena itu sangat terkait dengan yang keselamatan ya. Itu termasuk teman-teman HMD kalau pinjam apa-apa kan selalu mengingatkan ya, mengingatkan tolong K3 ya jangan sampai terjadi kecelakaan yang tidak perlu. Nah itu, jadi kita sedang terus mengembangkan. Ya contohnya tadi, ya. Nah termasuk nanti tidak hanya laboran itu tersertifikasi, tapi nanti kan juga harus teraplikasi. Nah untuk itu kita rintis ya sebelum masuk lab atau workshop itu kan laboran selalu memberi penjelasannya ketentuan-ketentuan K3, prosedurnya bagaimana. Nah itu terus kita tingkatkan, kita evaluasi setiap akhir semester, terus kemudian di awal semester juga nanti apa langkah yang perlu kita tingkatkan, begitu. Itu untuk K3, oke. Kita lanjut ke permasalahan terakhir nih Pak. Terkait itu ada 13,4% mahasiswa ini menyatakan itu sulit untuk meminjam fasilitas di gedung perkuliahan. Nah ini sebenarnya kayaknya bukan sulit Pak, tapi mereka kurang tahu nih sebenarnya alur peminjaman alat-alat di sini seperti apa. Ya. Jadi kita memang kalau ini kan terkait manajemen dan data atau filing data. Nah sebenarnya kami sudah mencoba untuk membuat sistem. Nah kalau Mas lihat di depan itu ya sekarang itu ada ketentuannya jelas bahkan simple ya. Di sana ada formatnya. Tinggal ngisi ya, ngisi kemudian kalau kita pinjam katakanlah alat tertentu ya, kita kan perlu konfirmasi ketersediaan, berarti harus menghubungi laboran. Laboran setuju ada ya, kemudian itu tidak secara pembelajaran tidak mengganggu, katakanlah tidak dipakai, ya kita setujui. Kemudian juga ada di filing apa? Kita ada Google Form. Nah itu bisa lihat di papan pengumuman itu, dan itu memang kita rintis dulu. Kalau dulu kan manual sekali, manual. Sekarang tidak ya. Kenapa? Kita perlu data yang tersusun dengan baik. Mulai tahun ini kita lakukan itu. Ada barcode-nya di situ malahan ya. Itu ya tinggal gampang itu prosedurnya.
Nah, kalau yang nggak tahu monggo ya dilihat itu ya, semua ini mudah-mudahan yang lain kan juga bisa mengikuti ya, bisa melihat ya, silakan. Ya. Teman-teman bisa dilihat aja di lantai 2 ini di ruang peminjaman alat sebenarnya udah ada kayak form untuk pengisian peminjaman alat, bisa dilihat aja di sini untuk yang belum tahu terkait peminjaman alat. Mungkin itu untuk permasalahan Pak. Kita lanjut ke angket selanjutnya tentang fasilitas yang diinginkan mahasiswa. Nah ini cukup banyak sebenarnya Pak, sekitar 87,7% responden itu menginginkan kantin Pak. Kantin. Ya, apakah mungkin departemen punya kantin sendiri Pak? Iya. Kalau kantin itu kewenangannya bukan di departemen, karena itu terkait dengan space terutama, ya itu yang harus dipahami. Kita, tapi aspirasi ini ya nggak masalah, ya. Cuman departemen tidak punya kewenangan untuk pengadaan itu, ya. Beberapa itu kan kebijakan yang terkait dengan space, ya. Space kalau nggak salah ini dekat FT ini nanti juga ada kantin baru yang cukup besar, iya nanti di itu. Nah kemarin pembangunannya mungkin agak terhambat karena masa COVID gitu ya. Nah itu, jadi sifatnya itu adalah suatu perencanaan yang menyeluruh ya, tidak per departemen itu ya. Mungkin itu untuk teman-teman yang pengen kantin itu emang nggak semudah itu ranahnya juga bukan di departemen dan lebih kompleks lah ngurusnya. Jadi teman-teman yang masih pengen kantin mungkin bisa belanja di Ambarol mungkin atau di kantin sastra, dan mungkin tunggu sebentar lagi di UMR itu bakal dibangun kantin juga. Iya. Nah untuk selanjutnya nih Pak, sekitar 62% mahasiswa ini menginginkan perbaikan gazebo di 19. Gazebo. Ya. Oh iya gazebo ya. Ya nanti akan kami perhatikan itu gazebo. Rusak ya itu. Oh iya. Rusak apanya yang kalau rusak? Misalnya saya juga salah satu yang sering di situ Pak ya. Iya. Nunggu jam kuliah, pas saya kuliah bisa nunggu situ. Itu kayak tempat duduk itu ada yang kayunya tuh lepas gitu Pak. Oke, iya. Meja di tengah-tengah itu juga udah kurang. Ada mejanya itu. Bukan meja sih, kayak ada betonnya gitu Pak untuk naruh barang biasanya. Itu juga kurang layak lah Pak. Oke, akan kami perhatikan, kalau mungkin kan nanti bisa segera diperbaiki ya. Kalau gazebo ya. Itu kan ya sebelah sebelah utaranya gedung itu. Dekat parkiran itu Pak. Iya, oke. Nah itu untuk selanjutnya, aspek selanjutnya itu terkait ini sekitar 41,9% pengisinya itu menginginkan adanya penanda jadwal di depan ruang D19 dan D9. Nah, ini mungkin berkaitan juga dalam hal kayak mahasiswa itu ingin tahu dosennya sedang mengajar di ruangan apa. Karena kan beberapa mahasiswa itu agak kesulitan menemui dosen Pak. Iya. Dari mahasiswa mungkin menginginkan di depan setiap kelas itu ada kayak penjadwalan di ruangan ini jam berapa ada dosen siapa. Iya. Itu mungkin apa bisa di? Oh bisa itu. Mudah-mudahan kita terdepan ya. Jadi kita ada hambatan gini, mungkin harus kita terus. Lab ini dulu ada tenaga administrasi. Ya. Pernah ngalami Pak Wawan? Ya. Sekarang tidak ada. Jadi untuk usulan-usulan yang sifatnya baru gini akan kami catat dan kami perhatikan ya, mudah-mudahan nanti bisa direalisasi ya. Ya, tapi harus dipahami memang nggak bisa langsung. Kami ada masalah dengan ini tenaga ya. Nah, kecuali mungkin ada volunteer mahasiswa yang bisa bantu. Datanya ada. Iya, data ini ruangan ini untuk apa, ruangan ini. Iya, kalau ada ya alhamdulillah kita datanya sudah ada. Jadi ide ini sebenarnya sudah ada di kami. Cuman tataran pelaksanaan itu kami ada kendala. Sudah kami ide itu sudah nyambung juga, sebenarnya bagus, itu ide bagus, dan kami sudah ada data. Nah sekarang ini untuk menuangkan itu ada kendala dengan tenaga ya. Ya lihat ya, tidak ada tenaga administrasi kan nggak ada, sehingga semua fasilitas kan self service di sini ya. LCD meskipun akhirnya kita juga LCD itu kita terapkan dengan semua ruangan kan kita pasang LCD, yang sebelumnya kan tidak. Dengan ketidakadanya atau kekurangan tenaga ini akhirnya itu adalah salah satu solusi. Nah untuk yang gini ya
paling nanti semester depan, mudah-mudahan ya. Nah, mungkin nggak ada volunteer mahasiswa ini, nggak tahu. Iya, itu kan sebenarnya satu katakanlah sampel ya. Kita bisa satu ruangan satu mahasiswa ya, satu kelas itu kan beres ya, kan gitu. Atau kita buat kerjasama, kita pasang ini papan, kemudian kelas mana itu nulis secara manual, itu salah satu solusi ya, gitu ya. Paham maksud saya? Mas kan kuliah juga di 19 ya, di ruang mana? Saya di 19 itu kebetulan di lab utilitas kalau saya Pak. Lab utilitas, iya. Utilitas itu lantai 3 ya? Ya 3 di lab utilitas itu biasanya setiap hari Jumat. 3 atau 4? 4, sorry, 4 ya. Ini 3 itu kan lab ini, lab komputer ya, komputer 4. Nah, suatu misal itu nanti kami pasang, nanti mahasiswa dibantu self-service. Oh, Mas Arya hari ini, nah biasanya ini, nah itu ya. Nanti kami akan nyusun. Ini salah satu instan ya, penjelasan instan ya. Tapi kalau yang diketik, yang rapi itu kayaknya kita juga perlu waktu ya. Tapi yang instan gitu kayaknya ya. Setuju nggak gitu? Nah ya Mas Arya ya nanti itu kan kita ada jam 1, 2 dan seterusnya ya. Nanti ya nanti servis manual ya. Nah oke, good ya. Nah, berarti ada langsung solusi instan ini ya. Ya oke. Memang ada solusi instan dari Pak Hendri bisa dipertimbangkan nanti dan mungkin untuk solusi lebih lanjutnya bisa tunggu semester depan mungkin yang lebih baik lagi. Iya. Untuk yang terakhir mungkin Kak, ini titipan juga tadi Bu Nin sempat diskusi tentang ini. Tentang ini Pak, banyak kan di akademik itu banyak mahasiswa yang mengeluh terkait dengan spesifikasi device-nya dia atau laptopnya dia itu gak memadai untuk merunning program yang kita kan agak berat kayak AutoCAD, SketchUp dan lain-lain. Nah, mungkin ingin saya tanyakan itu untuk peminjaman lab komputer itu apa bisa Pak di luar jam? Misalnya mahasiswa ingin mengerjakan tugas menggunakan komputer kampus, itu apa bisa Pak? Itu nanti koordinasi dengan ini ya, dengan laboran. Karena di sana kan ada schedule-nya, ya nyun sewu. Schedule-nya kalau nggak salah itu ya laboran yang tahu. Ya. Apakah ada space ya monggo saja. Ya. Karena ya kebetulan beberapa laboratorium di sini itu schedule-nya Senin sampai Jumat itu full pagi sampai sore. Nah, kita kan banyak yang lab itu kelasnya kelas panjang kan, 6 jam kan gitu. Nah, itu yang. Tapi kalau ada space tinggal nanti yang tadi kepeminjaman itu harus konfirmasi dengan laboran kan. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman mungkin ada kendala terkait device dan ingin menggunakan device kampus atau komputer di kampus itu bisa dikomunikasikan dengan laboratorium dengan laboratorium ini di ruangan komputer. Nah, mungkin untuk permasalahan juga udah habis nih Pak, udah nggak ada. Nah, untuk sebelum ditutup nih Pak, ada closing statement mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oh iya, jadi dengan permasalahan yang ada itu, marilah kita juga sama-sama ya mencari solusi sama-sama ya. Katalah tentang tadi kebersihan apa gitu ya, kita juga tolong ya kita lakukan sama-sama ya. K3 apa gitu ya, kita jadi semua itu tidak bisa dari satu arah kami saja ke mahasiswa, tapi mahasiswa juga punya peran ya untuk kebaikan bersama. Ya, gitu mungkin itu saja. Mungkin itu dari Pak Hendri, teman-teman mahasiswa juga bisa ingat untuk selalu berperan untuk meningkatkan kualitas dari Departemen Teknik Sipil sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Makasih Pak. Sama-sama. Dan sukses semuanya ya. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, itu tadi hasil diskusi kita bersama Bu Nin dan juga Pak Hendri untuk membahas aspirasi teman-teman tentang akademik dan juga fasilitas di lingkungan kampus. Harapannya tadi diskusinya tadi dapat menjawab semua permasalahan teman-teman dan juga membantu teman-teman untuk memperlancar selama kegiatan perkuliahan di Departemen Teknik Sipil FTUM. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki permasalahan atau aspirasi selama masa perkuliahan dapat langsung menghubungi HMDTSP FTUM melalui Divisi Advokasi Sosial Mahasiswa. Saya Jihan dan rekan saya Arya. Pamit undur diri, sampai jumpa di Civil Talk Volume selanjutnya.